Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melihat materi limit fungsi trigonometri ya. Pertama-tama kita mungkin mereview dulu tentang bagaimana kita memahami sudut sinus, kosinus menggunakan 5 jari ya. Di sini kita lihat caranya sangat mudah ya. Untuk sinus kita memberikan angka 0 dimulai dari jari kelingking menuju ke ibu jari ya. 0, 1, 2, 3, 4. Sebaliknya di cos kita mulai dari ibu jari memberikan angkanya. Kemudian bagaimana cara kita menghitung ya, atau menggunakan konsep jari ini. Sebagai contoh, kita ingin menghitung sin 60 derajat ya. Bagaimana? Rumusnya adalah setengah akar N ya. Coba kita lihat di jari, sin 60 bertemu di 3 ya. Maka N-nya 3, setengah akar 3. Nah, kita peroleh sekarang sin 60 itu adalah setengah akar 3 ya. Itu caranya mudah sekali. Kemudian kita lanjut ke aturan trigonometri. Di sini kita punya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, secant kuadrat X sama dengan tangan kuadrat X tambah 1, cosecant kuadrat X sama dengan kotangan kuadrat X tambah 1, sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Nah, kita tes ya. Sin 2A ya sama dengan sin A ditambah A ya. Kita letakkan rumus ini. Sin A cos A tambah sin A cos A sin A. Nah, di sini nampak kita jumpa ini yang sama ya, sin A cos A menjadi 2 sin A cos A ya. Ini terbukti ya. Nah, kemudian kita punya rumus lagi, sin A kurang B sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B. Jadi ininya sama, tandanya dilihat ya, kalau tambah, kalau kurang. Adapun pada rumus cos A ya, cos A tambah B sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B ya. Kita bisa tes untuk cos 2A sama dengan cos A tambah A sama dengan cos A dikurang sin A sin A. Semoga kita bisa tulis dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A ya. Kita bukti lagi dengan memasukkan rumus cos A tambah B itu adalah cos A cos B dikurang sin A sin B ya, dan cos 2A menjadi cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Nah, pada rumus yang cos perlu kita ingat bahwa cos A tambah B menjadi tandanya minus ya, cos A cos B dikurang sin A sin B. Sementara pada cos A kurang B menjadi cos A cos B ditambah sin A sin B. Kemudian untuk teorema limit sendiri,
For every real number C ya, in the functions domain, kita bisa lihat teoremanya adalah bahwa limit T menuju C sin T sama dengan sin C. Limit T menuju C cos T sama dengan cos C. Limit T menuju C tangan T sama dengan tangan C. Limit T menuju C sekan T sama dengan sekan C. Limit T menuju C kotangan T sama dengan kotangan C, dan limit T menuju C kosekan T sama dengan kosekan C ya. Ini mudah sekali kita hafal atau kita ingat. Kita lihat sekarang di problem 1 ya. Find limit X menuju P dari sin X menggunakan teorema tadi kita bisa langsung menggantikan nilai X dengan P menjadi sin P. Dan sin P equals to 0 ya. Kemudian problem 2 sama, find limit X menuju P per 2 dari sin X. Kita langsung bisa menggantikan X dengan P per 2 menjadi sin P per 2. Dan sin P per 2 sama dengan 1 ya. Selanjutnya teorema B ya. Di sini ada dua teori bahwa limit T mendekati 0 dari sin T per T sama dengan 1. Dan limit T mendekati 0 dari 1 kurang cos T sama dengan 0 ya. Jadi ada dua aturan yang mudah-mudahan cepat kita ingat ya. Nah, di sini kita coba lihat. Find limit theta menuju 0 dari sin theta dibagi theta ya. Kita bisa menggunakan analisis menggunakan lingkaran ya. Di sini ada sebuah lingkaran dengan jari-jari 1, R sama dengan 1 ya. Dan kemudian ada sudut theta kemudian kita bisa memberikan kode O di sini. Kemudian kita kasih titik di sini A misalnya. Di sini B. Kemudian kita bisa menarik garis ya. Ada segitiga AOB ya. Kita cari luas segitiga AOB ya. Nah, pertama kita tentukan dulu tingginya. Tinggi garis kuning ini ya. T dari segitiga AOB. Maka di sini kita lihat bahwa sin ya theta sama dengan sisi depan tinggi segitiga dibagi dengan R ya. Satu atau T adalah sin theta ya. Jadi kita bisa dapat di sini luas AOB adalah setengah kali alasnya ya. Alasnya AO itu adalah 1 dikali dengan tingginya sin theta. Jadi luas segitiga OB adalah sama dengan sin per 2 ya. Udah dapat luas ini sebagai luas 1. Ini dia AOB
Kemudian kita perlu mencari sekarang luas ini ya, lingkaran persis ya yang warna ungu. Maka kita bisa menggunakan rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya, dengan sudutnya ya, itu adalah theta per 2pi ya, dikali pi. R nya 1 kuadrat sama dengan dapat pi per 2. Kemudian kita bisa menarik garis lurus dari titik A ya, merupakan kemudian tangan ya daripada sudut theta. Ini yang ungu ini kita kasih kode misalnya C ya. Sisi C itu adalah C tangan ya. Tangan theta sama dengan C per OA itu 1. C sama dengan tangan theta. Maka luas daripada segitiga yang besar itu adalah segitiga AOC ya. Luas segitiga AOC sama dengan setengah tadi OA kali AC kali C yang merupakan tangan tadi ya, tangan theta, sama dengan OA nya 1 jadi tangan theta per 2 ya. Jadi di sini kita ada 3 wilayah yang bisa kita bandingkan ya, dimana luas AOB lebih kecil sama dengan luas irisan lingkaran dan lebih kecil sama dengan luas segitiga AOC. Setelah kita peroleh, sekarang kita coba sederhanakan, dibagi 2, dikali 2 ya, sama-sama dikali 2 menjadi sin theta ya, absolut lebih kecil dari theta absolut lebih kecil dari tangan theta. Kemudian tangan theta itu adalah sin theta per cos theta ya. Sin theta absolut lebih kecil dari theta lebih kecil dari sin theta per cos theta. Sama-sama kita bagi dengan sin theta, kita akan peroleh 1 lebih kecil dari theta per sin theta lebih kecil dari 1 per cos theta ya. Kemudian kita balik ya, kita boleh membaliknya dengan syarat tandanya berubah ya, atau sama dengan 1
lebih besar sama dengan sin theta per theta lebih besar sama dengan cos theta. Nah, ini dia. Nah, ketika kita isi cos theta sama dengan cos 0 sama dengan 1. Nah, kita peroleh bahwa kita punya persamaan 1 lebih besar dari sin theta per theta lebih besar dari 1. Nah, karena kita sudah punya ini, maka kita bisa menggunakan teori squeeze ya, atau sandwich ya, squeeze theory ya. Suppose that fungsi gx lebih kecil dari fungsi fx, lebih kecil dari fungsi hx ya, for all x, untuk semua nilai x pada sebuah interval ya yang mengandung nilai c, kecuali mungkin pada x sama dengan c, maka ya apabila limit ya g x menuju c dari fungsi gx sama dengan limit x menuju c dari fungsi hx sama dengan L, maka limit x menuju c dari fungsi fx sama dengan L. Jadi di sini di kasus ini kita tadi punya limit fx-nya, katakanlah di sini kita menganggap kita sin ya, theta per theta. Di sini kita punya gx-nya 1 dan di sini kita punya cos theta ya, dan sama dengan 1. Otomatis karena ini L sama dengan 1, kita bisa mengambil kesimpulan sin theta per theta juga sama dengan 1. Dan ini gambaran kasus ada 3 buah fungsi ya. Maka fungsi diantaranya itu kemudian bisa diputuskan sama dengan nilai fungsi pengapitnya. Untuk problem 4 ya, find limit x menuju 0 dari fungsi 1 kurang cos x per x. Nah, ini kita bisa menggunakan teorema kedua tadi, sama dengan 0. Namun kita juga bisa mencoba dengan di sini mengalihkan dengan faktor ya, 1 tambah cos x dibagi dengan 1 tambah cos x. Kemudian kita peroleh nilai 1 kurang cos kuadrat x per x kali 1 tambah cos x ya. Kemudian 1 kurang cos kuadrat x kita rubah menjadi sin kuadrat x. Kemudian sin kuadrat x kita bisa buat menjadi sin x dikali sin x ya. Lalu kita pecahkan dia menjadi 2 ya. Kita bisa pecahkan. Nah, dia menjadi 2. Nih. Limit sin x per x ya, dengan limit sin x per 1 tambah cos x ya. Untuk limit x menuju 0 sin x per x kita udah dapat nilainya 1. Kemudian kita masukkan nilai 0 ya, sin 0 dibagi dengan 1 tambah cos 0. Nanti 0 per 2 ya, sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. Dan kita peroleh bahwa limit x menuju 0 dari 1 kurang cos x per x itu sama dengan 0 ya. Problem 5 ya. Find limit x menuju pi per 2 dari x sin x. Nah, di sini kita langsung bisa menggantikan nilai pi per 2, x dengan pi per 2, sin pi per 2. Kemudian kita tahu bahwa sin pi per 2 itu sama dengan 1 ya. Maka kita peroleh nilainya 1 dikali pi per 2 sama dengan pi per 2 ya. Pi per 2. Problem 6. Find limit x menuju 0 ya dari fungsi 1 kurang cos x per x sin x. Nah, di sini diminta menentukan dengan memplotkan fungsi. Pada soal yang seperti ini, kita
perlu membuat tabulasi ya, nilai X dan Y. Lalu kita masukkan rumus ya. Rumus bahwa di sini 1 kurang cos X per X kali sin X. Ya. Kemudian kita plot dengan nilai ya tertentu. Kita buat ada lengan kiri, lengan kanan ya. Misalnya di sini tengah-tengahnya itu 0, 0, min 0,1 plus ya. Kita peroleh nilai dan nampak di sini kita lihat nilainya itu balance ya. Nilai Y pada X sama dengan 3 ataupun X sama dengan 3 sama. Hasilnya bisa kita plot ke dalam grafik. Nah, di sini kita bisa melakukan justifikasi ya. Berapakah nilai X menuju 0 ya? Berapakah nilai Y pada X mendekati 0? Berapakah nilai Y pada X ya, sama dengan 0? Menggunakan kalkulator kita tidak memperolehkan nilai ya. Tapi menggunakan grafik kita bisa melakukan estimasi. Yang di sini nampak kalau kita sambung maka nilai Y-nya adalah 0,5. Dan ini nampak di sini ya, bahwa nilainya mendekati 0,5. ya. Oke. Baik, kita juga bisa menyelesaikan persamaan ini dengan plotting nilai ya, menggunakan bantuan kalkulator dan kemudian kita plot ke atas grafik. Problem 7, find limit X mendekati 0 dari sin 2X per 5X. Ingat di sini kita harus membuat target bahwa kita akan merubah sin 2X per 2X ya. Bagaimana caranya? Kita memperoleh, kita perlu menambahkan imajiner ya. 2 per 5 sin 2X ya, dibagi dengan 2 per 5 kali 5X. Nah, di kasus ini, di bagian penyebut kita sudah memperoleh 2X ya. Maka kita tinggal membawa konstanta ke depan menjadi 2 per 5 limit ya. X menuju 0 dari sin 2X per 2X. Yang kita tahu ini hasilnya 1 ya. 2 per 5 kali 1 sama dengan 2 per 5. Jadi diingat target kita adalah membentuk limit sin T per T ya. Kemudian problem 8, find limit T menuju 0 dari T kuadrat cos T per T tambah 1. Nah, di sini strateginya adalah kita melihat T kuadrat ya, cos kuadrat T sebagai dua bagian ya, T tambah 1 dan cos T. Nah, limitnya kita pisahkan ya, sehingga menjadi limit T menuju 0 T kuadrat per T tambah 1 dikali limit T menuju 0 dari cos T. Nah, di sini kita bisa menghitung, memasukkan nilai 0 ya, T 0 kuadrat per 1 sama dengan 0 ya, cos 0 adalah 1, kemudian 0 kali 1 sama dengan 0. Dan terakhir ya, problem 9, find limit X mendekati 0 dari sin 3X per X, sama kita harus ada target akan membuat sin 3X per 3X ya. Bagaimana caranya? Kita kali 3 per 3 ya, sin 3X per X kita kali dengan 3 per 3. Di bawah kita sudah punya sin 3X per 3X. Kita tinggal membawa konstanta lebihan di depan ya. 3 dikali limit X menuju 0 dari sin 3X per X ya. 3X ya. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah,
Demikian kiranya materi fungsi limit trigonometri pada hari ini mudah-mudahan membawa manfaat ya, membuat kita semangat untuk menyelesaikan hitungan-hitungan yang suatu saat mudah-mudahan bermanfaat juga dalam aplikasi ilmu keteknikan pertanian. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.